Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa mu'allimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hamdani Ali Mukti dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KIZ Mutakin Purwakarta dengan nomor NIM 0101201034 dari kelas PAI 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih, tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Saiful Mukti MPD. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Yang pertama, tentang apa yang Anda ketahui tentang fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana urgensi fikih muamalah dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, yaitu perbedaan antara jual beli dengan riba dan apakah dalilnya. Yang keempat, yaitu bagaimana sih hukum berbelanja online itu ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, serta apa sih dalilnya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana hukum money changer atau penukaran uang menurut hukum Islam sendiri dan bagaimana dalilnya. Lanjut pada pertanyaan pertama, apa yang kita ketahui tentang fikih muamalah? Ini sangat menarik untuk dibahas. Fikih muamalah ini adalah dari segi pengertiannya. Fikih muamalah adalah suatu kaidah hukum Islam yang mengatur antara hubungan individu satu dengan individu yang lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia dan juga merealisasikan keadaan, terus rasa aman serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat. Intinya banyak kemaslahatan dalam fikih muamalah ini dan juga untuk menjauhkan kita dari berbagai kemadharatan yang akan menimpa kepada kita sendiri. Fikih muamalah itu berasal dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Secara etimologi atau secara bahasa, fikih muamalah ini berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab. Fikih berasal dari kata faqih yang artinya faham, dan juga muamalah berasal dari kata amala ya'malu yang artinya bertindak, saling berbuat dan mengamalkan. Jadi fikih muamalah itu intinya untuk mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya, karena setiap harinya fikih muamalah ini sangat dipergunakan dalam setiap harinya gitu untuk fikih muamalah ini, kurang seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua tentang bagaimana sih urgensi fikih muamalah bagi kehidupan umat Islam sendiri. Fikih muamalah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang lepas dari aktivitas ekonomi setiap harinya, pasti bergelut dengan aktivitas ekonomi setiap harinya dalam menjalani kehidupannya gitu. Jadi kenapa sih sangat penting sekali mempelajari atau mengerti tentang fikih muamalah ya, karena setiap hari itu manusia ya aktivitasnya pasti banyak tentang ekonomi, tentang dalam kehidupannya itu. Jadi sangat relevan sekali gitu mau mengetahui fikih muamalah gitu, karena setiap hari mengetahuinya. Oleh karena itu hukum dalam mempelajari fikih muamalah ini adalah fardu ain. Oh, kenapa fardu ain? Kenapa? Karena setiap individu kan menjalani kehidupan aktivitas ekonomi masing-masing. Jadi setiap orang itu harus mengerti, harus paham tentang konsep fikih muamalah ini gitu. Jadi seorang muslim memiliki kewajiban untuk memahami bagaimana
muamalahnya sebagai kepatuhan kepada syariat Allah gitu yang telah ditetapkan. Apabila tidak memahami perkara muamalah ini, ketika seorang tidak paham akan fikih muamalah ini, maka tanpa disadari bisa terjerumus pada sesuatu yang diharamkan maupun subhat gitu. Jadi ketika kita tidak tahu uh, fikih muamalah, pasti secara tidak langsung kita akan terjerumus ke hal-hal yang diharamkan gitu karena ketidaktahuan gitu. Kenapa bagi seorang muslim gitu harus mengerti tentang fikih muamalah karena setiap hari ilmu tersebut dipergunakan. Jadi seperti itu. Karena seorang muslim juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya berusaha keras gitu, berusaha keras menjadikan muamalahnya sebagai amal soleh. Jadi aktivitas dunia, tentu kan fikih muamalah itu kan aktivitas dunia, tapi ketika kita diniatkan ridho kan Allah taala, yakin uh, aktivitas tersebut menjadi ladang amal untuk kita di akhirat nanti gitu. Sebagai amal soleh dilakukan ikhlas untuk Allah semata, itu memahami hukum muamalah ini wajib bagi setiap orang muslim, tetapi menjadi pakarnya, nah ini menjadi pakarnya itu dalam bidang ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika kita paham nih, ketika kita paham tentang fikih muamalah itu merupakan fardu ain bagi kita sendiri itu, tapi menjadi fakar dari fikih muamalah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya tidak setiap orang ketika sudah ada yang mewakilinya itu tidak apa-apa gitu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kan semuanya. Kalau fardu kifayah ya ada yang mewakilkan. Katanya lanjut dalam pertanyaan ketiga, yaitu tentang perbedaan antara jual beli dan uh, riba. Apa sih yang menjadi perbedaan antara kedua ini, antara jual beli dan juga antara riba? Apa sih yang menjadi perbedaannya gitu? Jadi ketika ditinjau dari segi pengertiannya, dari segi pengertiannya masing-masing gitu, jual beli itu adalah pertukaran kepemilikan harta antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan ijab dan juga qabul yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Sementara riba itu merupakan kelebihan. Nah, kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyariatkan sebelumnya, yang disyaratkan sebelumnya oleh satu pihak gitu. Jadi bedanya ketika jual beli itu merupakan tukar menukar harta sesuatu dengan individu, salah satu individu dengan individu yang lainnya, yang dengan menggunakan ijab dan qabul gitu. Jadi saling membutuhkan. Sementara riba itu merupakan mengambil kelebihan dari umpamanya dari jual beli gitu, kelebihannya itu tapi disyaratkan oleh satu pihak saja gitu. Jadi riba itu ada pihak yang merasa terugikan karena riba tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi perbedaannya jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jual beli itu. Sementara riba ini sangat jelas sekali haram karena dapat memunculkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan umpamanya jual beli tersebut. Pasti adalah salah satu pihak ketika menggunakan sistem riba ini pasti ada yang dirugikan gitu. Dan ada pihak yang dirugikan, ada juga pihak yang diuntungkan. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu. Sehingga eh, tidak ada keadaan yang menyebabkan ada keadilan, tidak ada keadilan yang menyebabkan riba itu haram gitu. Karena ketidakadilan tersebut akhirnya riba tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sih? Dari mana gitu tahu jual beli ini halal dan juga riba ini haram gitu? Dari mana? Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kutipan ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-ayah sadaqallahul azim.
Yang mana artinya itu adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini sudah jelas ada nas Al-Qur'annya, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah jual beli dan riba ini gitu. Tentang masalah tersebut. Dan jadi dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Karena kenapa menghalalkan jual beli? Karena antara satu pihak dan pihak lain itu saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan gitu. Saling menguntungkan duanya gitu. Lalu juga dan mengharamkan riba. Bagaimana sih mengharamkan riba tersebut? Karena dalam dalil ini diharamkan riba karena ada pihak yang merasa terugikan karena hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan riba gitu. Lalu lanjut dalam pertanyaan keempat tentang masalah jual beli online, eh, apakah sah, apakah halal, apakah haram gitu. Kita masalah jual beli karena di zaman sekarang ini kita tidak akan luput, tidak akan terlepas dari namanya teknologi perkembangan zaman sekarang gitu. Tidak akan lepas karena kita ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman kita akan ketinggalan gitu. Jadi sudah tidak aneh teknologi sekarang zaman sekarang banyak sekali eh, tata cara terutama dalam jual beli ini ada dahulu kan jual beli itu harus eh, bertemu antara sang penjual dan pembeli itu saling bertemu gitu saling eh, tawar menawar gitu saling ya jadi ya, dalam satu tempat gitu emang dalam juga dalam eh, rukun dari syaratnya dari rukun juga jadi seorang penjual dan pembeli juga harus dalam suatu majelis gitu suatu majelis dalam jual beli. Tapi bagaimana sih zaman sekarang, zaman kemajuan sekarang tentang jual beli online yang sangat marak. Mungkin orang-orang zaman sekarang lebih lebih memilih untuk membeli sesuatu itu secara online gitu daripada datang langsung ke tempatnya karena lebih simpel, lebih tidak apa sih tidak mengganggu waktu juga gitu simpel gitu tinggal pilih-pilih kita jual dan barang tersebut datang gitu kan sekarang itu keuntungannya seperti itu. Lalu dalam Islam apa hal ini diperbolehkan? Apakah hal ini bisa eh, dibolehkan dalam Islam gitu tentang jual beli online ini? Sebenarnya sih jual beli online ini sah saja dilakukan asal dengan ketentuan kedua belah pihak ini antara si penjual dan pembeli ini sudah mengetahui barang yang akan diperjualbelikan gitu sudah mengetahui barangnya antara si penjual dan pembeli ini dalam arti si pembeli itu sudah mengetahui barang yang akan dibeli dari si penjualnya itu jadi si pembeli itu udah tahu bagaimana sih bentuknya dari sifat-sifatnya dari sifat juga dari jenis barangnya juga tersebut sudah tahu dan memenuhi syarat dan rukun untuk jual beli juga tersebut. Jadi gitu. Sah saja. Walaupun sebenarnya dalam rukun jual beli kan uh, kedua belah pihak itu harus ada dalam satu tempat, satu majelis karena harus ada ijab dan kabulnya. Sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak ini gitu. Tapi zaman yang canggih ini kan kita tidak bisa dipungkiri gitu. Setiap orang ingin mempermudah ingin tidak capek gitu makanya tidak akan terlepas sih tidak akan terlepas dalam kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan jual beli pun bisa dilakukan secara online asal kenapa asal tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam sendiri tersebut jadi ijab kabul pun tidak harus secara langsung antara si penjual pembeli tidak harus langsung gitu tidak harus langsung karena intinya dari ijab kabul tersebut adalah kedua belah pihak ini uh, saling kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan jadi itu inti dari ijab kabul tersebut karena bisa kan sekarang itu bisa lewat telepon lewat apapun secara maupun tidak langsung juga lewat gitu asalkan terjadi kesepakatan dan barang juga sudah tahu gitu jadi seperti itu masalah tentang jual beli online ini yang terakhir pertanyaan terakhir yaitu tentang hukum dari penukaran uang zaman sekarang kan umpamanya ketika kita uh, mengunjungi suatu negara di luar sementara
sangat berbeda lah uang dari negara Indonesia dengan negara yang lain gitu. Bagaimana sih hukum penukaran uang itu? Karena juga kan di negara kita umpamanya ada sahabat atau ada saudara kita yang kerja di luar negeri gitu, dan dia uh, ketika pulang ke Indonesia membawa uang yang mata negara tersebut gitu, sehingga ketika di Indonesia harus ditukarkan. Apakah ini boleh tukar menukar uang gitu? Hukum menukar uang itu boleh saja. Jadi menukar uang dengan uang itu boleh saja selama tidak mengandung unsur riba. Kata itu kan unsur riba itu kan haram. Jadi ketika tidak mengandung unsur riba, nah tukar menukar uang ini halal-halal saja gitu. Boleh-boleh saja dalam menurut ketentuan syara juga gitu. Dan juga dari dalam suatu hadis ada yang menjelaskan dari Ubadah bin Al Samit, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis gandum ini dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah jumlah itu takaran atau timbangan harus sama dan dibayar secara kontan. Dan jika jenis barang itu berbeda, silakan kaum memperjualbelikannya sukamu, namun harus dilakukan secara kontan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita ini hadis menjelaskan tentang bolehnya gitu, dalil bolehnya tukar menukar uang, selagi ketika uang ditukarkan dengan uang lagi gitu, asalkan tidak melebihi adanya melebihi apa sih, mengambil keuntungan sehingga salah satu pihak itu ada yang terugikan gitu. Jika kan dalam bahasa juga, jika emas dijual dengan emas juga, perak dengan perak juga gitu, jadi boleh gitu dalam hadis ini. Dan juga ada dalam hadis lain juga dijelaskan dari Abu Minhal yang berkata, saya bertanya kepada Al-Bara bin Azid bin Zaid bin Arqam tentang al-asrab. Al-asrab itu jual beli uang. Maka mereka berkata pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah pedagang. Kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-israf itu. Beliau bersabda, jika dilakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, dan jika dilakukan penundaan atau ditangguhkan penyerahan salah satu uang tersebut, maka tidak boleh. Jadi gitu hadisnya. Hadis ini dari hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketentuannya itu, jadi ketentuan dari eh, apa sih ketentuan dari tukar menukar uang tersebut harus bagaimana. Dalam hadis disimpulkan, yang pertama, jual beli atau transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai, harus secara tunai gitu, artinya setiap pihak harus menerima dan menyerahkan mata uang masing-masing pada saat terjadi transaksi. Pada saat tersebut juga tidak sah jika jual beli salah satu pihak tidak menerima atau menyerahkan mata uangnya. Jadi salah satu pihak cuman pihak pertama saja menyerahkan uang, sementara pihak kedua tidak menyerahkan uang. Nah, itu tidak boleh, karena yang termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketentuan kedua yaitu jika pertukaran itu dalam mata uang yang sama. Nah, umpamanya pertukaran dari uang rupiah Indonesia dengan rupiah Indonesia gitu. Nilai dan sama nilai. Nah, ini harus sama dan tidak boleh ada yang dilebihkan. Misalnya rupiah dengan rupiah kan dari juga rupiah, maka nilai nominalnya harus sama, tidak boleh menukar. Umpamanya kita menukar 1.000 rupiah nih, menukar 1.000 rupiah terus ditukar dengan uang dengan 1.100 1.500 umpamanya, karena itu termasuk riba yang disebut dengan riba al-fadl. Nah, gitu. Jadi tidak boleh menukar uang 5.000 rupiah lalu ditukar dengan kita ingin menukar nih kepada jasa penukaran uang gitu. Kita punya uang umpamanya 5.000 rupiah, nah uh, tukar gitu, dan kita harus melebihkan uang tersebut, penukaran 5.000 rupiah itu dengan 5.500 semuanya. Jadi ada 500-nya, ada lebihnya. Nah, itu yang tidak boleh karena itu termasuk riba. Riba juga haram kan. Sedangkan umpamanya jika mata uangnya berbeda nih, seperti rupiah dengan dolar, dalam dolar gitu, hanya disyaratkan transaksi itu harus ditunai dan ada syarat terima antara pembeli dan penjual pada saat transaksinya gitu. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan, jikalau engkau menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, jikalau engkau
melebihkan satu dengan lainnya, janganlah engkau menjual perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan janganlah engkau melebihkan suatu dengan lainnya, dan janganlah kalian menjual suatu gitu. Jadi intinya dari hadis ini itu ketika kita menjual emas dengan emas harus sama beratnya. Ini juga sama ketika kita penukaran uang, kita bukan menjual uang, harus sama beratnya. Mungkin seperti saja yang sempat disampaikan dari pemateri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.